Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi dhaminas sa'adah fid dunya wal akhirah. Liman amana wa amilal a'mal as-salihan. Al-mujahidin ala jihadihim wa sabrihim wa sabatihim bil fawzil mubin. Sadaqallah wa sadaqa rasulun nabiyul habibul karim. Wa nahnu ala dhalika minasyahidin asyakirin wal hamidin walhamdulillahi rabbil alamin. Qala Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, wa la yansuranna Allahu man yansuruh, innallaha laqawiyyun aziz. Sadaqallah wa sadaqa rasulun nabiyil habibul karim. Wa nahnu ala dhalika minasyahidin asyakirin wal hamidin walhamdulillahi rabbil alamin. Qala Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, kun fid dunya ka'annaka gharibun aw 'abidis sabili. Al-hadis atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Pertama-tama yang saya hormati tuan rumah, yaitu Bapak Musyaf Zainal Abidin MPD. Yang saya hormati para asati, bapak-bapak hadirin jamaah rahimahumullah. Puji syukur pada Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah dengan kudrat dan iradahnya Allah, pada kesempatan malam hari ini kita masih diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, sehat jasmani maupun rohani. Sehingga alhamdulillah dengan izin Allah Subhanahu wa taala pada kesempatan malam hari ini sama-sama kita bisa hadir rutinitas taklim setiap malam Sabtu diadakan di tempat ini. Kebetulan sekarang ditempatkan di kediaman Bapak Asep. Mudah-mudahan kita semua selalu mendapatkan perlindungan dan ridho Allah Subhanahu wa taala. Amin. Syukur nikmat pada Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pada kesempatan malam hari ini sama-sama masih bisa meluangkan waktu walaupun di tengah-tengah kesibukan kita. Karena ini adalah kewajiban buat kita semuanya taklim. Mudah-mudahan hadirnya ke majelis ilmu, hadirnya kita di majlis yang mulia di hadapan Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan senantiasa dalam kehidupan kita diberkahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Segala usaha-usaha kita semuanya dilancarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semua hajat kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Salawat dan iring salam mari sama-sama kita limpah curahkan keharibaan Nabi besar kita, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarganya, sahabatnya, dan kita selaku umatnya. Mudah-mudahan di yaumul qiyamah nanti mendapatkan syafaatul uzma. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Hadirin jamaah rahimahumullah, di dalam salah satu hadis Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kata Yahya bin Mu'adz ar-Razi, di situ dijelaskan bahwa al-lailu tawilun wa la tuqassirhu bimanamika. Malam itu adalah panjang. Wa la tuqassirhu bimanamika, jangan diperpendek oleh banyak tidur. Jadi kata Mu'adz ar-Razi, malam ini adalah panjang. Dari habis maghrib sampai subuh,
Malam ini isilah dengan kegiatan ibadah, wala tuqassirhu, dan jangan diperpendek oleh kita dengan banyak tidur. Kalau kita mah kadang-kadang mohon maaf dikit-dikit tidur. Kalau kita ada, ya, habis makan, nah, apalagi habis zuhur nih, ya, jam 12 habis zuhur makan, ujung-ujung kan larinya ke mata, kayaknya bawaannya ngantuk mulu. Kekenyangan. Kekenyangan. Ya, jadi Rasul itu bukannya banyak tidur, tapi beda dengan kita manusia hamba. Kalau kita mah dikit-dikit tidur. Bahkan di tempat ngaji pun jangankan 3 jam, saudara-saudara. Kalau di tempat ngaji mah 1 jam aja udah lain bawaannya, lain. Iya, ngantuk. Apalagi kalau ngajinya sampai jam 12 malam, wah udah gak kuat kan. Ngaji jangankan 2 jam, 1 jam aja disertai dengan tahlil, kadang-kadang itu kita nih, lutut kita udah lain bawaannya. Sila aja di sila kita udah lain, ya. Apalagi ngajinya sampai 4 jam, ya. Itu kita ngaji 1 jam aja bawaannya udah pegelnya luar biasa. Oh, beda kalau di pos ronda. Nah, apalagi bukan di pos ronda, di pos randa lain lagi tuh. Kalau di pos ronda, kita nih bawa apa nih, kopi. Yang suka ngerokok bawa rokok. Apalagi di pos rondanya ada gaple atau remi. Nah, kira-kira ini sampai jam 10 masih sore apa udah malam banget kira-kira? Sore. Iya. Tuh, ini hadirin jamaah rahimakumullah. Ya, jadi makanya al-lailu tawilun, malam itu dawa kalau bahasa Jawanya. Wala tuqassiru, jangan kita banyak tidur. Nih kadang-kadang mohon maaf nih saudara-saudara, kita jam 1, jam 2 malam bangun kadang-kadang kalau lagi ada hajat nih. Ya, kita nih habis bangun tidur, mulai tidur misalkan jam 8, jam 9. Bangun jam 12, jam 1 atau jam 2 nih. Kadang-kadang apa? Kita bangun kemudian punya hajat ke kamar mandi, habis dari situ kira-kira nih langsung wudu apa tidur lagi kira-kira? Tidur lagi. Terusin. Ya, kadang-kadang kita mau bangun jam 1, jam 2 nggak usah banyak, dah 2 rakaat atau 4 rakaat. Kira-kira malas apa enggak nih? Malesnya luar biasa, mau bangun malam itu susahnya luar biasa. Bangunnya masih bangun, ya. Jam 1, jam 2 ada hajat ke kamar mandi, bangun jam 1, jam 2. Nah, dari situ mah habis bangun, buang hajatnya, ngapain lagi gini? Tidur lagi. Ya, yang suka, yang seneng begadang mah kadang-kadang di malam minggu, ya, di pos roda jam 3 jangan kene bae belum tidur. Loh ya, ada temennya banyak, ada kopinya, ada rokoknya, ada tadi tuh mainannya, ya. Wah, luar biasa. Terus kemudian kata Mu'adzar Razi yang kedua, wan naharu mudhi'un wa la tuqaddiru bi azamika. Wan naharu mudhi'un, siang itu adalah terang. Ya, siang itu tanpa lampu pun terang. Mau di luar, mau di rumah, kalau siang itu terang. Kemudian fala tuqaddiru bi azamika, dan jangan keterangan ini, yang terang ini digelapkan oleh banyak maksiat. Nah, siang terang, jangan ini terang itu digelapkan oleh banyak maksiat. Di saudara-saudara kadang-kadang mohon maaf nih, yang paling susah, yang paling angel jaga maksiat itu adalah jaga maksiat mata. Itu yang paling susah, saudara-saudara. Ya, kita nih lihat kalau hal-hal yang indah seger dipandangi oleh pandangan mata kita. Jangankan nih, mohon maaf saudara-saudara, jangankan yang muda, yang tua pun kalau kira-kira di sebelah kiri kanan depan belakang, kalau kira-kira ada yang lebih bening daripada istri kita, kira-kira mata kita gimana nih? No. Nah, itu yang apa? Yang tua, yang muda siapa lagi? Ya, itu yang tua di atas 60, kalau lihat yang bening mah bawaan mah pengen melotot aja. Bener apa enggak kira-kira? No. Ya, istighfar mah istighfar.
Nah, ya. Astagfirullahaladzim. Tapi kadang-kadang nih jarinya begini. Astagfirullah. Nah itu bernikmat. Nah, ini saudara-saudara. Nah kita dalam kehidupan kita ini memang ya kita akui bahwa manusia dibandingkan banyak ibadah pasti banyak hilafnya, banyak kata ibadah. Dibandingkan dengan masalah apa sholat dengan gak sholat pasti banyakan gak sholat. Dibandingkan dengan lihat Al-Quran, dengan baca Al-Quran, dengan enggak Al-Quran, dengan tidak baca Al-Quran, pasti kagak banyak baca Al-Quran. Ini hadirin jamaah rahimakumullah. Akan tapi kita berharap, mohon pada Allah Subhanahu wa taala, walaupun ya di tengah kesibukan kita yang kerja, yang berusaha, yang dagang, tapi alhamdulillah ya di malam hari ini ngumpul di wilayah RT berapa ini ya? RT 3 bisa hadir di kediaman Pak Asep di sini. Alhamdulillah tadi yang pertama bacaan zikrullah, Yasin, tahlil dan tahmidnya. Kita kirimkan doa kepada ahli-ahli kubur saudara kita, insya Allah pahalanya akan sampai kepada ahli kubur. Dan juga mudah-mudahan yang bacanya bil khusus kita semuanya mudah-mudahan diberkahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab manusia hadirin jamaah rahimakumullah, selain kita kerja ingin kerjanya itu berkah, selain kita dagang dagangnya ingin berkah, punya anak ingin berkah, punya keluarga ingin berkah, dalam rumah tangga pun kita semuanya ingin berkah hidupnya di dunia dan juga berkah di akhir. Ini hadirin jamaah rahimakumullah. Oleh karena ini saudara-saudara, kaitan dengan sabda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kata Hatim Al-Asab, ada 4 hal la ya'rifu qadraha illa arba'ah. 4 hal ini yang pastinya akan diketahui dengan sesuatu yang 4 hal. Apa diantaranya? Yang pertama, la ya'rifu qadruha asyabab la ya'rifu qadruhu illa syuyukh. Asyabab artinya pemuda yang masih muda akan diketahui kalau seandainya kita udah masuk syuyukh. Apa syuyukh itu? Masa tua. Kata kalau misalkan masih muda, apapun gerak apapun mudah, ngangkat apapun mudah, menggerakkan tangan pun mudah. Itu kalau masih muda, tenaga kita masih kuat, mata masih jelas penglihatan kita, rambut kita masih hitam kalau masih muda. Nah apa? Akan dirasakan, akan diketahui kalau seandainya sudah masuk masanya udah tua. Nih Pak, mohon maaf nih kalau seandainya udah usia 40 Pak, udah banyak kerasa. Usia 15 tahun, 20 tahun masih kuat, ngangkat apapun kuat, lari pun kita kuat, apapun yang kita kerjakan kuat. Kalau usia 20, 25 ke bawah, udah mulai dah 40 tahun ke atas, 50 udah banyak kerasa saudara-saudara. Yang tadinya kulitnya kenceng banget tuh usia 25, 20 sekarang udah mulai lain. Wah, kulit kita pas ngaca di depan kaca, ya Allah, dulu mah ini saya ini kuat banget, dulu mah kulit kenceng banget, sekarang mah ya Allah nggak mulai naon Pak, mulai kendor ya, kulit aja udah mulai keriput. Pas ngaca lagi di atas kepala kita, lah ini banyak yang putih, apa kira-kira ya ini? Kembang jambu. Rambut kembang jambu kayaknya. Ya, penglihatan kita normal jelas banget dulu Pak, sekarang mah udah mulai apa Pak? Nah, mulai rabun, mata kalau kita lagi baca apa? Wah, yang kecil-kecil udah nggak kelihatan, tapi anehnya kalau kelihatan yang cepet masih jelas banget. Ya, hadirin jangan kalau lihat yang cepet sama lihat yang bening-bening itu masih awas kita mata kita ya Pak ya. Iya, udah danta banget, ada danta. Wah, dari jarak 100 meter ya kayaknya danta banget kalau lihat mata beningnya. Nah, nih kalau baca Quran. Aduh, mana kacamata nih, mana ini kacamata.
kecamatan di mana kan gitu. Ini hadirin jamaah. Ya jadi apa? Itu akan diketahui udah rasanya ini muda ini ketika lagi tua akan terasakan oleh kita. Duduk Pak duduk 1 jam 2 jam pegel banget ini kalau ngaji. Apalagi ngantuk itu Pak kalau lagi duduk kita lagi dengerin khutbah ya Pak ya di sono Pak di Cikiwul itu Pak saya. Kalau di sini mah kayaknya Sama. kayaknya beda kayaknya di sini. Biasanya kalau khutbah berapa menit kalau di sini Pak kira-kira Pak ya? Ya 20 menitan kali bagus saja. 20 menit 15 menit. Tapi aneh tuh kalau mau khutbah lagi khutbah dengerin khutbah bawaannya 20 menit 15 menit udah ngantuknya luar biasa. Beres deh kita sholat Jumat ngantuk apa kagak kira-kira? Bangga. Apalagi keingetan pas lagi Jumat naruh dompet di atas kulkas makanya isinya banyak. Nah, kalau kagak lama kalau nggak cepat pulang pastinya takutnya ini udah buka-buka dompet. Nah, kadang-kadang kalau kita ibadah saudara-saudara apalagi kalau Jumat kalau di saya nih kadang kalau Jumatan itu berangkatnya paling akhir pulangnya paling duluan di sana di Cikiwul. Di sini mah insya Allah Jumatan paling berangkat itu paling belakangan. Mau zuhur, azan Jumat baru dah kita. Ya, pulang deh cepat. Nah, di sana. Ini saudara-saudara di jamaah Allah makanya kalau bisa tidak ada kegiatan kalau bisa nih jam 10 jam 11 udah siap-siap ke masjid kalau bisa. Di saudara-saudara kita pun mohon maaf Pak, masalah ibadah pun kita kadang-kadang sama gak jauh beda. Kalau ibadah itu kadang-kadang di awal waktu, di pertengahan waktu, di akhir waktu kira-kira apa kalau ibadah yang 5 waktu kira-kira kita ini. Kebanyakan di awal waktu, pertengahan waktu apa di akhir waktu kira-kira Pak? Nah, kebanyakan mepet. Dulu Pak mepet aja kita. Ya. Syukur mah bagus-bagusnya sebelum zuhur udah siap-siap. Sebelum zuhur tuh siap-siap nih banyak bajunya yang rapi, yang tidak ada yang bersih, yang toharohnya yang bersih nih. Nah kemudian udah siap-siap itu bagusnya seperti itu. Apalagi yang awal waktu bagus, pertengahan masih bagus, yang mepet waktu masih bagus juga dibandingkan dengan kagak sholat. Zuhur jam 12 lewat, kadang-kadang ntar ngopi dulu pas dilihatnya mau setengah 3. Kita saudara-saudara ya. Nah kemudian apalagi asar jam berapa Pak asar Pak? Setengah 4. Kadang-kadang gimana mepet asar. Ada temannya, ada saudaranya, ada tamu ngobrol nggak kerasa. Ujung-ujungnya mah asar jam berapa? Loh, kadang-kadang setengah 6 baru asar. Nih saudara-saudara hadirin jamaah rahimakumullah. Hadirin jamaah rahimakumullah berkaitan dengan ibadah sholat yang 5 waktu. Ya, kalau di situ dijelaskan dalam kitab Fathul Qorib yang kita ketahui bahwa sholat sehari semalam itu adalah 5 waktu. Dari 5 waktu itu jumlah rakaatnya ada 17 rakaat. Nah, saudara-saudara, dari 17 rakaat dalam salah satu kitab dalam ilmu fikih ada jumlah takbir yang 5 waktu nih Pak ya. Bukan yang sunat nih, yang saya itu 5 waktu yang takbirnya adalah 94 takbir. Oh ya, Bapak kali ini mau ngitung nih ya. Ini yang takbir yang 5 waktu zuhur, asar, maghrib dan lain sebagainya itu takbirnya 94 takbir. Kemudian sujudnya ada 34 kali. Sujudnya dari 34 kali sujud 94 takbir. Nah di situ ada bacaan tasbih. Banyak bacaan tasbihnya. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, subhana rabbiyal azim wa bihamdi. Kalau kita hitung bahkan di situ dijelaskan oleh para ulama dalam ilmu fikih jumlahnya ada 153 kali membaca tasbih.
Itu kalau yang 3-3 tadi ya, yang 3-3. Jadi yang 3 kali jumlahnya 153 tasbih, 94 takbir, 34 kali sujud, 17 rakaat, 5 waktu, tasahudnya ada 9, salamnya ada 10 kali salam. Itu di dalam sholat sehari semalam yang 5 waktu yang wajibnya. Kalau yang sunat gak dihitung, sebab yang sunat banyak kita mau mengerjainnya. Mau duhanya 2 rakaat, kurang tambah 2 rakaat lagi. Kurang tambah 2 rakaat lagi. Pernah kali bapak-bapak ya sholat duha 20 rakaat pernah? Boro-boro 2 rakaat kating galun baik ya. Kadang mohon maaf kalau iman kita Pak yazidu wa yanqus, iman manusia itu kadang bertambah, kadang berkurang. Tapi kadang-kadang kebanyakan berkurang. Itu iman kita. Kalau lagi nambah nih iman kita, lagi mau sholat duha 2 rakaat, seminggu nggak pernah absen pisan. Sebulan nggak pernah bolong pisan sholat duha. Datang malesnya, kadang-kadang sebulan kagak sekali-kali aja. Ya itu kalau kita lagi males tuh. Tahajud lah kalau lagi marah, kalau lagi mau nih sebulan 5 kali bagus, seminggu sampai 3 kali bagus, seminggu sampai 4 kali bagus. Kadang kalau lagi datang malesnya kita 2 bulan kagak sekali-kali aja. Kalau lagi malesnya tuh ya. Ini hadirin jamaah rahimakumullah, itu yang berkaitan tentang masalah ibadah kita, sholat yang 5 waktu kita. Kembali kepada tadi Hatim Al-Azhar bahwa masa muda akan terasakan kalau sudah masuk waktu tua. Tuh, pegel banget ini telinga kita, pendengarannya luar biasa. Dulu mah gantah banget, mau ngomong aja pelan denger. Dulu tuh denger banget, sekarang lain. Harus kencang banget nih mulut kita nih. Ya, kalau nggak kencang budek banget kadang-kadang kita nih. Saudara-saudara, ada yang pura-pura bolot, ada yang memang bolot beneran. Ada yang pura-pura bolot. Si bolot kalau di TV bener bolot apa bener bolot-bolotan ini kan ya? Nih, di si bolot nih. Kalau urusan lain ngomong nggak kedengeran. Urusan cewek dan nyambung ya. Urusan duit nyambung dia tuh si bolot tuh. Ya, ini kadang-kadang kita pun sama, kadang-kadang kalau pendengaran kita dulu masih muda, jelas banget. Ya, kalau sekarang udah mulai, mata kita udah mulai dibantu dengan yang lainnya ya, alat bantu baca mata dulu, awas banget, jelas banget, dantak banget. Itu hadirin jamaah orang. Nah kemudian selanjutnya yang kedua kata Hatim Al-Azhar, wal afiyah la ya'rifu qadruha illa ahlul balad. Dari situ awal afiyah, keselamatan, kenikmatan yang Allah berikan sama kita. Dalam keluarganya diberikan keselamatan, sehat jasmani maupun rohani. Kemudian la ya'rifu qadruha illal bala. Nah, bahwa manusia ketika ditimpa musibah oleh Allah Subhanahu wa taala baru dah merasakan. Musibah ini banyak, Pak. Ada musibah kehilangan, ada musibah kematian, ada musibah-musibah yang lainnya. Nah, contoh misalkan musibah kehilangan, saudara-saudara. Ini kita punya motor atau kita punya mobil, salah satunya contoh motor apa? Kita udah berusaha ya, udah dikunci gembok, bahkan kunci ganda dan lain sebagainya, itu masih misalkan kemalingan juga, itu kita udah serahkan diri pada Allah Subhanahu wa taala. Yang penting kita udah berusaha. Akan tetapi kadang-kadang sebaliknya, ada anak yang teledor, kadang kita teledor. Bahkan mungkin saya juga sering lihat kalau anak-anak remaja di saudara-saudara, ketika bawa motor di warkop, pada ngopi di situ di warkop. Nah kadang-kadang bawa motor itu kunci masih gantel aja tuh Pak ya, masih nyangkut aja di motor. Kalau udah hilang mah tuh tahu rasa tuh. Kalau udah hilang ya, makanya ini harus hati-hati, kita menjaga, harus sudah berusaha menjaga semaksimal mungkin kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah itu terserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala, udah berserah diri. Tapi kadang-kadang kalau kita keteledoran kita, nih kunci masih nempel, kemudian parkir sembarangan. Dalam arti apa? Ini kadang-kadang mohon maaf ketika beli apa, motor masih nyala, tuh ya.
motor masih nyala, coba dah kalau ada maling dan lain sebagainya. Itu baru kalau seandainya udah dibawa kabur, udah diambil awal maling, nah baru tahu rasa, iya saya keteledoran saya. Ini saya misalkan diparkir sembarangan, bahkan ketika motor ini kuncinya masih nyangkut itu di motor, itulah baru akan terasa itu adalah keselamatan, itu adalah kenikmatan, akan terasa kalau Allah berikan musibah sama kita. Ya, musibah kematian. Alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Pak, mohon maaf nih, kalau kita masih punya bini, wah udah disiapin. Kalau punya bini kayaknya nih bisa dibantu, bisa enak. Mohon maaf, ketika ada bini, masak dimasak. Ketika ada bini, nyuci dicuciin. Ketika ada bini, gosokan udah digosok. Nih pakaian kita udah digosok. Nih luar biasa. Udah deh kita ditinggal sama bini. Oh, berantakan kita, Pak. Di rumah kalau bahasa kita mah acak-acakan, berantakan. Cucian kalau lagi ada bini, wah rapi bener. Ya, kita pulang kerja udah tinggal makan doang. Ya. Ini saudara-saudara hadirin jamaah rahimakumullah, kalau kita udah ditinggalkan sama keluarga, sama misalkan saudara, nah baru dah kita menyesal. Ini hadirin jamaah rahimakumullah. Ya seperti kita apa, mohon maaf, anak diwajibkan untuk berbakti sama kedua orang tua. Nah semasa hidupnya, mohon maaf saudara-saudara, orang tua masih ada, bahkan udah tua, udah susah, kadang-kadang gerak langkah pun udah susah. Kadang-kadang kita males ngurusin itu sebagai anak. Ya, males ngurusin sebagai anak, padahal apa? Anak itu banyak. Ya, males ngurusinnya. Padahal kalau kita bandingkan, kalau kita bayar itu jasa orang tua, tidak akan bisa terbayarkan. Ya, sehebat apapun kita, jabatan kita setinggi apapun, kekayaan kita yang luar biasa banyaknya, tidak akan terbalaskan, tidak akan terbayarkan jasanya dari para orang tua. Hanya jangan disia-siakan itu orang tua selagi masih hidup. Pengennya apa, mau makanannya apa, kalau kita ada, beri. Ya, tuh hargai, hormati, dan diantaranya agungkan orang tua, keramat kita. Bahkan mohon maaf Pak, yang suka ziarah tuh ya, yang suka ziarah boleh saja, mau ziarah ke Jawa Timur silahkan, mau ziarah kemana tuh, ke Cikundul, daerah mana Cikundul tuh Pak? Cianjur ya Pak ya, Cianjur silahkan. Akan tetapi jangan terlewatkan sebelum kita datang ke Cikundul, sebelum kita datang kemana, ke Jawa Timur dan lain sebagainya, datangi dulu makam orang tua kita. Itu yang terbaik. Itu yang terbaik. Jangan misalkan begini, ke Cikundul dulu, kemudian ke Jawa Timur dulu, sementara orang tua yang udah meninggal kita lewatin, itu salah. Ya, jadi adalah keramat orang tua, itu keramat buat kita semuanya. Makanya yang suka jarak, senang jarak, silahkan. Ya, akan tetapi orang tua jangan terlewatkan itu makamnya, datangi dulu sama kita. Ya, hadirin jamaah rahimakumullah. Kemudian hadirin jamaah rahimakumullah, yang ketiga, kata Hatim al-Asam, wasihat la ya'rifu qadruha illal marhum. Nah ini kesehatan akan terasakan nanti illal mardo, kecuali sesuatu yang sudah datang dalam diri kita adalah penyakit atau lagi sakit kita. Iya, kalau lagi sehat mohon maaf Pak, makan apa aja kita enak. Kalau lagi sehat mau makan apa aja, minuman apa aja, mau jalan kemana, mau langkah kemana, mau ke musola, mau hadir ke majelis ilmu, mau kondangan, mau dan lain sebagainya. Kalau lagi sehat enaknya luar biasa. Jangankan makan dengan yang mahal, yang murah pun dengan yang misalkan teri sama jengkol. Kalau kita sehat enak rasanya. Tapi apa? Ketika datang penyakit dalam diri kita, ketika Allah uji dengan penyakit dalam diri kita, ini susah. Kita nih dengan kesehatan mahalnya luar biasa. Makanya kata Rasulullah, kadang manusia itu tertipu dua hal. Apa diantaranya? Yang pertama kesehatan, yang kedua kesempatan. Kesehat kadang-kadang lupa syukur sama Allah.
lagi sehat kadang-kadang lupa akan pemberian Allah Subhanahu wa taala. Lagi sehat datang dah kita penyakit, di rumah gak bisa kemana-mana, bahkan buang hajat pun gak kemana-mana, di situ di kamar dan lain sebagainya. Itu susahnya luar biasa. Kalau lagi sehat, saudara-saudara, mohon maaf, keluarganya datang ke rumah kita, bawa makanan yang enak-enak, yang mahal-mahal, misalkan kita makan pun tidak terasa nikmatnya. Ya, tidak terasa nikmatnya itu kalau lagi sakit. Tapi apa? Kalau lagi sehat, ya, makanan apapun masuk. Ya, coba dah kalau misalkan nih udah datang ke dokter, udah lagi sehat, kata dokter, ini banyak yang makanan harus kita kurangi, yang harus kita tinggalkan, goreng-gorengan dan lain sebagainya, yang harus kita tidak boleh dimakan. Tapi apa? Kalau lagi sehat, saudara-saudara, kenikmatannya luar biasa, apapun tidak ada pantangan. Nih hadirin jamaah rahimakumullah, berarti adalah sebagai renungan buat kita bahwa lagi sehat, pergunakan sehat ini untuk banyak ibadah. Pergunakan lagi sehat ini adalah bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Dengan kesehatan luar biasa akan terasakan nanti ketika datang sakit oleh kita kepada kita. Itulah manusia kadang-kadang kurang menyadari. Coba sehat itu mahal. Kalau kita hitung Pak napas kita, hembusan napas kita, kalau kita hitung jumlah dalam 1 jam berapa kali kita bernapas, dalam 1 malam berapa kali kita bernapas, dalam 1 minggu berapa kali kita bernapas. Coba dah kalau udah susah napas, ya, kalau udah susah napas, sudah dibantu dengan apa nih? Ya, oksigen dan lain sebagainya, bawa ke rumah sakit, mahalnya luar biasa, apalagi tidak punya BPJS. Tuh, sekali di ya, diimpus habis 5 botol, berapa duit itu Pak? Mahal. Makanya kesehatan itu mahal. Ya, jagalah kesehatan dengan sebaik-baiknya, pergunakan kesehatan ini dengan sebaik-baiknya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian saudara-saudara, yang keempatnya diantaranya wal hayat la. Nah, ini apa? Ketika lagi manusia di alam dunia hidup, diantaranya pergunakan kehidupan ini dengan sebaik-baiknya. Ya, banyak-banyaknya kita ibadah, banyaklah kita melaksanakan perintah Allah, salah satunya sholat. Ketika kita ada waktu luang, bahkan di situ diperintahkan ada waktu ngaji, kita datang ke pengajian. Ketika kita ada waktu luang di alam dunia, gunakan dan baca itu Al-Quran sebaik-baiknya. Jangan sampai apa? Walaupun kita sibuk, walaupun kita kerja, walaupun kita dagang, jangan sampai sholat yang 5 waktu kita tinggalkan, saudara-saudara. Kenapa? Sholat itu kewajiban. Jangan sampai kita enggak sholat, banyak yang ketinggalan sholat. Jangan sampai besok hari kita disolatkan, saudara-saudara. Ya, penyesalan itu nanti, saudara-saudara. Ketika masih di alam dunia banyak peluang waktu, susahnya kadang-kadang malesnya ingin bersedekah. Ya, padahal peluang itu banyak. Ketika harta itu ada, ketika harta yang kita miliki ada, kadang-kadang berbagi sama orang lain, berbagi sama anak yatim, pelitnya luar biasa. Nanti beda, udah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika diberikan catatan oleh Allah Subhanahu wa taala, ternyata ibadah kamu, ternyata misalkan amal kebaikan kamu hanyalah kosong belaka. Kenapa? Karena waktu di dunia kamu tidak ikhlas. Karena waktu di dunia ibadah kamu tidak tidak ikhlas. Nah, ini hadirin jamaah rahimakumullah, ini adalah penyesalan nanti akan menimpa dalam diri kita kalau kita di waktu masih hidup ini tidak dipergunakan hidup kita ini dengan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini hadirin jamaah rahimakumullah. Makanya kalau kita melihat pesan Luqmanul Hakim, ya saudara-saudara, Luqmanul Hakim pernah berpesan kepada anaknya. Apa diantaranya kata Luqmanul Hakim? Ya bunayya, innan nasa salasatu aslasi. Wahai anakku, kata Luqmanul Hakim, sesungguhnya kita, saya, bapak-bapak, saudara-saudara, bahwa sesungguhnya manusia itu adalah dibagi 3. Apa manusia dibagi 3? Yang pertama, sulusun lillah,
Sepertiga dalam diri kita adalah buat Allah. Sepertiga lagi adalah sulusun linnas. Sulusun linnas itu sepertiga buat diri kita, dan sepertiga lagi kita ini adalah untuk rayap ataupun belakang. Ya. Apa wahai apa ayahku, kata Luqman, kata anaknya daripada apa? Luqmanul Hakim menjelaskan kepada anaknya bahwa yang pertama, manusia sepertiganya buat Allah. Apa? Ruhnya. Tuh. Allah berikan ruh ketika manusia di rahim seorang ibu ketika usia 4 bulan. Allah tiupkan ruhnya. Kemudian 5 dan seterusnya sampai 9 bulan lahirlah ke alam dunia. Suatu saat nanti manusia udah besar, kemudian manusia sudah ditiupkan ruhnya oleh Allah Subhanahu wa taala, sudah dibesarkan oleh orang tuanya. Nah, kemudian akan dipanggil lagi ruhnya oleh Allah Subhanahu wa taala, namanya ajal namanya. Ya, akan dipanggil lagi manusia dengan jalan meninggal dunia itu berbeda-beda. Di waktu siang, di waktu malam, sakit, tidak sakit, akan dipanggil ruhnya oleh Allah Subhanahu wa taala, akan diambil nyawanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah tidak butuh apanya, jabatannya. Allah tidak butuh kekayaannya. Allah tidak butuh misalkan nih, apalagi kekayaan di mana-mana, jabatannya tingginya luar biasa, tidak butuh. Allah akan ambil ruh kita. Siangkah, malamkah, tidak tahu manusia. Malaikat itu tidak tahu. Wallahu a'lam. Ada yang sakit dulu, ada yang lagi sehat dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, ada yang sedang olahraga dipanggil nyawanya oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika di lapangan main bola dipanggil nyawanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini ada, saudara-saudara. Makanya apa? Ketika manusia diberikan ruh oleh Allah Subhanahu wa taala, akan diambil lagi ruh kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam. Kapan? Siang, malam, sakit, tidak sakit, Allah lah yang tahu urusan kita. Ya, ini jamaah rahimahullah. Kemudian apa yang kedua? Yang kedua kata Luqmanul Hakim bersama pada anaknya, yang kedua sulusun linnas. Manusia itu adalah sepertiganya buat manusia. Apa diantaranya? Amalnya, saudara-saudara. Tuh, amalnya ketika manusia dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, nanti akan mengikuti ke makam. Nanti akan mengikuti ke kuburan. Apanya? Hartanya. Kemudian apalagi? Bininya. Apalagi? Keluarganya. Nanti yang sampai ke kuburan, ke makam itu, nanti bininya pulang lagi ke rumah, hartanya pulang lagi ke rumah. Kemudian apalagi? Keluarganya pulang lagi ke rumah. Kita nanti diproses. Ya, mana amal kalian? Tuh, itu diantaranya. Jadi sepertiganya adalah manusia itu adalah amalnya nanti. Ya, jabatannya tidak ditanya oleh Allah. Bininya yang cantik tidak ditanya oleh Allah. Nah, kemudian keluarganya yang kaya tidak akan ditanya oleh Allah, tapi amal kamu mana? Ya, makanya di situ ad-dunya darus shadaqah liman shadaqah. Dunia ini adalah tempat bersedekah bagi orang yang paham tentang sedekah. Manusia di alam dunia tidak ada yang sia-sia kalau diniatkan ibadah. Cari nih nafkah pagi, pulang sore, bahkan pulang malam, niat lillahi ta'ala, memberikan nafkah untuk keluarganya, maka menjadi ladang ibadah. Saudara-saudara, tetangga dekat maupun jauh, datang ke majelis ilmu, datang ke sini, rutinitas di malam Sabtu, kemudian baca Yasin, kirimin doa, datang hadir ke majelis ilmu, langkah kita akan dihitung ibadah oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini diantaranya amal ibadah kita, kebaikan kita yang akan nanti dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, kata Luqmanul Hakim bahwa manusia sepertiganya adalah lidun, untuk rayap. Sepertiganya adalah untuk belatu. Saudara-saudara hadirin jamaah rahimakumullah, ketika manusia badannya kuat, ini kulitnya dan lain sebagainya, di alam dua kuatnya luar biasa, tenaganya luar biasa, sudah dia dimakamkan.
itu badannya akan hancur, badannya akan hancur oleh belatung ataupun rayap. Itu jasad kita, Pak. Nih, jasad kita di alam kubur nanti setelah dimakamkan adalah akan hancur oleh rayap, akan hancur oleh belatung. Itu badan kita tuh. Kuat banget di tenaga kita, kulit kita kencang banget. Ini badan kita, telinga kita, dan lainnya semuanya akan habis oleh rayap ataupun belatung. Nah, ini diantaranya hadirin jamaah rahimahullah adalah sebagai renungan buat kita. Tapi insya Allah saudara-saudara, ketika manusia dikuburkan di dalam kubur, itu jasadnya tidak akan hancur oleh belatung, tidak akan jasadnya hancur oleh rayap. Kalau seandainya manusia di alam dunia yang mana orang tersebut adalah hafal Al-Quran. Ya, orang yang hafal Al-Quran, jasadnya akan dipelihara oleh Allah dari binatang-binatang. Ya, rayap, pokoknya binatang-binatang tidak akan menyentuh badan kita, jasad kita. Kalau di alam dunia orang tersebut yang hafizul Quran. Ini hadirin jamaah rahimahullah, adalah sebuah renungan buat kita bahwa manusia di alam dunia hiduplah hanyalah sementara. Jabatan kita hanya sementara, kehidupan kita hanya sementara. Oleh karena itu, pergunakan siang untuk beribadah, malam pun beribadah. Mudah-mudahan amal ibadah kita semuanya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan taklim kita pada kesempatan malam hari ini mudah-mudahan diberkahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Segala hajat kita mudah-mudahan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala bil barakah al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Hadirin jamaah rahimahullah, tentu saja sebagai silaturahmi pada kesempatan malam ini yang mudah-mudahan ada hikmah dan manfaat khusus pada al-fakir pribadi dan umumnya kepada kita semuanya. Itu saja, kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.